Langit desa Karangasri di tahun 2014 seolah tertutup tirai kematian yang lembab, di mana setiap hembusan angin membawa resonansi rintihan parau yang meminta sebuah ikatan mematikan segera dilepaskan. Di tengah pemukiman padat yang mendadak sunyi, sesosok putih dengan wajah menghitam terus mengetuk pintu-pintu rumah warga, menciptakan ketakutan massal yang tak mampu diredam bahkan oleh doa serentak dari 21 ustadz sekaligus. Ketika kesucian agama pun tak lagi mampu mengusir sang penunggu kegelapan, rahasia berdarah apa sebenarnya yang tersembunyi di balik simpul tali pocong yang menolak untuk terlepas tersebut? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Udara malam di desa Karangasri terasa begitu berat dan lembab, seolah-olah atmosfer sedang menanggung beban dosa yang tak terlihat. Pada pertengahan tahun 2014, desa yang biasanya sesak oleh aktivitas manusia ini bukan lagi tempat yang ramah bagi para penghuninya. Ganggang sempit yang dahulu riuh dengan canda tawa anak-anak saat sore hari, kini mendadak sunyi senyap bahkan sebelum gema azan Isya berakhir di menara masjid. Lampu-lampu teras sengaja dibiarkan padam oleh pemiliknya, bukan karena ingin menghemat energi, melainkan demi menyembunyikan diri dari tatapan sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Rasa takut itu nyata, mencekik leher setiap orang yang berani menghirup oksigen di luar rumah. Bayu duduk di ambang pintu rumahnya yang sedikit lapuk, sebuah bangunan tua yang kini terasa terlalu luas karena dihuni sendirian. Matanya menatap kosong ke arah jalan setapak yang hanya diterangi cahaya rembulan pucat. Pikirannya melayang, terjebak pada memori kelam tentang kejadian malam Jumat lalu yang mengguncang kewarasan warga. Ia teringat bagaimana Bu Ratna, tetangga sebelah rumahnya, berteriak histeris hingga jatuh pingsan di teras rumahnya sendiri. Penyebabnya selalu identik. Sesosok putih dengan wajah yang menghitam seperti arang, memancarkan aroma tanah kuburan yang menyengat, berdiri tegak tepat di depan jendela kamar. Sosok itu tidak mengetuk menggunakan jemari, melainkan menghantamkan bagian kepalanya yang terbungkus kain kafan kusam ke kaca jendela. Suara benturan itu bukan sekedar bunyi, melainkan sebuah resonansi yang menggetarkan hingga ke sumsum tulang. Bayu memejamkan mata, namun telinganya justru menangkap desis halus yang dibawa angin. Lepaskan, lepaskan tali ini. Suara itu terdengar sangat ganjil. Ia bukan seperti suara manusia pada umumnya, melainkan menyerupai gesekan parutan kayu yang kasar, kering, dan menyakitkan indera pendengaran. Setiap suku katanya mengandung penderitaan yang amat dalam, seolah-olah sang pemilik suara sedang meregang nyawa secara berulang-ulang tanpa henti. Bayu meremas jemarinya yang mulai mendingin. Ia tahu suara itu bukan sekadar halusinasi kolektif warga desa. "Bayu, kau masih di luar?" Sebuah suara berat membuyarkan lamunannya. Pak RT muncul dari balik pagar bambu yang membatasi jalanan dengan halaman rumah Bayu. Wajah pria paruh baya itu tampak kuyuh, dengan kantung mata yang menghitam karena kurang tidur selama berhari-hari. Di tangannya, sebuah senter berpijar redup, seolah energinya pun ikut tersedot oleh aura negatif desa tersebut. "Masuklah, Le, ini hampir tengah malam," bisik Pak RT dengan nada penuh kecemasan. "Kau tahu sendiri, malam Jumat Kliwon bukan waktu yang tepat untuk melamun di teras. Jangan biarkan pintu rumahmu terbuka walau hanya 1 senti. Bayu hanya mengangguk pelan, bibirnya terasa keluh untuk sekedar menjawab. "Saya hanya mencari udara segar, Pak. Di dalam rumah rasanya sangat sesak." Pak RT menghela napas panjang, menatap Bayu dengan tatapan iba yang sulit disembunyikan. "Aku mengerti. Kehilangan Aris, lalu bapak dan ibumu dalam waktu yang berdekatan memang berat. Tapi kau harus tetap waspada.
desa kita sedang tidak baik-baik saja. Setelah Pak RT berlalu dengan langkah terburu-buru, Bayu kembali termenung. Ia merasakan ada benang merah yang sangat tipis namun kuat antara kematian kakaknya, Aris, beberapa bulan silam dengan teror yang melanda desa mereka. Kematian Aris terjadi secara mendadak. Tubuhnya ditemukan membiru di dalam kamar tanpa tanda-tanda penyakit sebelumnya. Luka hati Bayu belum juga mengering ketika 7 hari kemudian kedua orang tuanya menyusul ke alam baka akibat kecelakaan tunggal yang sangat janggal di jalan raya utama. Kini, Bayu hidup sebatang kara, menjadi sasaran bisik-bisik tetangga yang mulai mencurigai bahwa rentetan tragedi di keluarganya adalah sumber malapetaka yang kini menghantui Karang Asri. Suara seretan kain di atas tanah kering terdengar dari arah gang buntu di samping rumahnya. Bayu menegang. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri satu persatu, menciptakan sensasi dingin yang merambat dari tengkuk hingga ke seluruh punggung. Aroma melati yang mendadak muncul kini perlahan berubah menjadi bau busuk bangkai yang sangat tajam, seolah-olah ada daging yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari selama berminggu-minggu. Angin kencang tiba-tiba berembus, menghantam dedaunan pohon mangga di halaman rumahnya hingga menciptakan suara germisik yang gaduh. Namun, di tengah kegaduhan angin itu, Bayu mendengar suara napas yang berat dan terputus-putus. Suara itu muncul tepat di belakangnya. "Tolong, adikku!" Bayu tersentak hebat. Suara itu bukan lagi parutan kayu, melainkan suara yang sangat ia kenali. Itu adalah suara Aris, suara kakaknya yang seharusnya sudah tenang di bawah lapisan tanah pemakaman desa. Ia memberanikan diri untuk menoleh, namun pandangannya hanya menangkap bayangan gelap yang bergerak cepat menuju ke arah pemukiman padat warga. "Aris!" panggil Bayu dengan suara gemetar, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang kembali menyergap dengan lebih pekat. Ia segera berdiri, kakinya terasa lemas saat melangkah masuk ke dalam rumah. Ia membanting pintu kayu itu dan memutar kunci hingga 2 kali. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di dalam rumah yang remang-remang, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang seperti tabuhan genderang perang. Lantai papan di ruang tengah berderit, seolah-olah ada beban berat yang menginjaknya meskipun Bayu sedang berdiri diam di balik pintu. Ia menoleh ke arah kegelapan ruang tengah. Di sana, di pojok ruangan dekat lemari tua milik ayahnya, ia melihat sesuatu. Sebuah kumpalan putih yang berdiri kaku, tertutup bayang-bayang lemari sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Sosok itu hanya diam, namun keberadaannya menghisap seluruh kehangatan di dalam ruangan. "Siapa di sana?" teriak Bayu, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Sosok itu tidak bergerak, namun rintihan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan bergema di setiap sudut ruangan. "Panas, ikatannya terlalu kencang, tolong lepaskan." Bayu menutup telinganya dengan kedua tangan. Resonansi suara itu seolah meledak di dalam kepalanya, memicu rasa sakit yang luar biasa. Ia terjatuh berlutut, mencoba mengusir bayangan kakaknya yang kini menghantui rumah mereka sendiri. Ia tersadar bahwa malam ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Malam Jumat Kliwon di tahun 2014 ini akan menjadi saksi bahwa janji-janji kelam masa lalu tidak akan pernah terkubur selamanya. Sang penunggu kegelapan telah kembali, dan ia tidak akan pergi sebelum tali yang mengikat penderitaannya dilepaskan sepenuhnya. Bayu merayap menuju saklar lampu, namun saat jarinya menyentuh tombol tersebut, aliran listrik mendadak padam. Desa Karang Asri kini sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan abadi, hanya menyisakan suara tangisan yang menyayat hati di tengah kesunyian malam yang mematikan. Di luar sana, ia tahu sosok itu sedang melompat dari satu jendela ke jendela lainnya, menagih simpati yang berujung pada teror yang tak berkesudahan bagi siapapun yang berani melihatnya. Detak jam dinding di ruang tengah rumah Bayu seakan melambat. Setiap dentingannya terdengar seperti hantaman palu godam yang menghujam tepat di ulu hati. Suasana desa Karang Asri yang biasanya bising dengan suara gelak tawa pemuda di pos ronda atau deru televisi dari balik tembok rumah warga yang saling berhimpitan, malam ini mendadak senyap secara tidak wajar. Kesunyian itu terasa sangat padat, seolah-olah udara pun enggan untuk bergerak.
Keheningan yang mencekam itu pecah seketika ketika sebuah suara seretan benda berat terdengar di atas atap seng rumah tetangganya. Bunyi itu menyerupai kain kasar yang ditarik paksa di atas permukaan logam berkarat, menciptakan resonansi yang menggetarkan telinga dan membuat bulu kuduk berdiri tegak. Bayu segera mematikan lampu ruang tengah, membiarkan kegelapan menelan tubuhnya agar ia tidak terlihat dari luar. Dengan langkah yang sangat berhati-hati agar lantai papan tidak berderit, ia mendekati jendela depan. Ia bersembunyi di balik gorden yang sudah kusam, mengintip melalui celah kecil yang hanya selebar jari. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip seolah akan mati, ia melihatnya dengan sangat jelas. Sesosok bayangan putih berdiri mematung di tengah gang sempit. Tingginya hampir mencapai 2 meter, menjulang melebihi pagar-pagar rumah warga di sekitarnya. Kain kafan yang membungkusnya tidak lagi menampakkan warna putih bersih layaknya kain yang baru dibeli dari toko mori. Sebaliknya, pembungkus mayat itu penuh dengan bercak tanah berwarna coklat kemerahan yang masih tampak basah, seolah baru saja digali dari kedalaman makam. Noda-noda cairan kehitaman yang mengering terlihat menghiasi bagian tengah, memancarkan aroma busuk yang mulai menyusup melalui ventilasi rumah Bayu. Sosok itu bergerak. Ia tidak berjalan, melainkan melompat dengan gerakan yang kaku dan patah-patah. Setiap kali tubuh yang terbungkus itu mendarat di atas aspal jalanan, tanah seolah bergetar halus. Buh! Suara benturan tubuh itu dengan bumi terdengar sangat berat, bukan seperti kapas, melainkan seperti gumpalan daging dan tulang yang padat. Bayu menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha sekuat tenaga untuk menahan nafas. Ia merasa jantungnya berdegup begitu kencang, memukul-mukul rongga dadanya seolah ingin melompat keluar dan melarikan diri dari raga yang kini gemetar hebat. Tiba-tiba, sosok itu berhenti bergerak. Ia berdiri tepat di depan gerbang rumah Pak RT. Kepalanya yang terikat kuat di bagian atas miring ke kiri dan ke kanan dengan sudut yang mustahil dilakukan oleh manusia hidup. Seolah-olah leher di dalam kain itu sudah patah dan hanya tertahan oleh ikatan tali pocong. Bayu bisa melihat wajah yang menghitam itu samar-samar dengan mata yang tampak seperti lubang kosong yang gelap tanpa dasar. Lalu, sebuah suara memecah kesunyian malam. Itu bukan sekadar tangisan, melainkan rintihan penuh penderitaan yang mampu menggetarkan setiap molekul udara di desa Karangasri. Suaranya bergema, menciptakan resonansi yang menyayat hati, seakan membawa beban kesedihan dari alam barzakh. Tolong, ikatannya terlalu kencang, panas. Suara itu sangat akrab di telinga Bayu, meskipun terdengar lebih berat, serak dan terdistorsi oleh aura kematian. Ia mengenali intonasi itu. Itu adalah suara Aris, kakak laki-lakinya yang baru beberapa bulan lalu dikebumikan. Bayu merasakan air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Rasa iba mendadak berperang dengan kengerian yang menguasai logikanya. "Kenapa, Mas? Kenapa kau harus kembali seperti ini?" bisik Bayu dengan suara yang nyaris hilang tertelan ketakutan. Pikirannya melayang kembali ke hari pemakaman Aris. Ia ingat betul bagaimana suasana haru menyelimuti desa saat jenazah kakaknya diturunkan ke liang lahat. Namun, ia tidak ikut masuk ke dalam liang untuk membantu melepaskan tali ikatan jenazah, karena saat itu kondisinya sedang sangat terpukul. Ia hanya bisa melihat dari atas. Apakah mereka lupa melepas tali itu? Ataukah ada hal lain yang menahan roh kakaknya agar tetap terbelenggu dalam kain kafan yang kini kotor tersebut? Tiba-tiba, sosok itu menoleh ke arah rumah Bayu. Gerakannya begitu mendadak hingga menciptakan suara tulang yang berderak. Krek, krek, krek. Pandangan dari lubang mata yang hitam itu seolah menembus dinding dan gorden, langsung menghujam ke jantung Bayu. Sang pemuda tersentak mundur. Kakinya tersandung kaki meja hingga ia jatuh terduduk di lantai. Di luar sana, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan pilu yang semakin keras. "Lepaskan, Bayu!
"Lepaskan!" Resonansi suara itu begitu kuat hingga membuat kaca jendela rumahnya bergetar hebat. Bayu menutup telinganya dengan bantal, meringkuk di sudut ruangan yang gelap. Ia merasa sangat berdosa, namun nyalinya ciut untuk sekedar membuka pintu. Ketakutan itu lebih mendominasi daripada rasa sayangnya kepada sang kakak. Ia tahu, di balik kain kafan itu ada sesuatu yang bukan lagi Aris yang ia kenal. Ada kekuatan gelap yang menunggangi kesedihan tersebut. Di kejauhan, ia mendengar suara jendela rumah Pak RT yang tertutup rapat, disusul oleh suara kunci yang diputar berkali-kali. Tidak ada satupun warga yang berani keluar. Mereka semua memilih untuk bersembunyi di bawah selimut, membiarkan sosok itu merintih di tengah jalanan desa yang padat. Desa Karangasri yang di tahun 2014 ini seharusnya mulai modern, kini justru kembali ke zaman kegelapan di mana mitos dan teror menjadi penguasa malam. Bayu masih bisa merasakan kehadiran sosok itu di depan rumahnya. Bau tanah makam kini semakin menyengat, memenuhi seluruh ruangan. Ia tahu kakaknya tidak akan pergi begitu saja. Aris menagih sesuatu yang tertinggal, sebuah kewajiban yang gagal diselesaikan saat tanah terakhir menutupi wajahnya. Namun Bayu belum menyadari bahwa rahasia di balik ikatan tali pocong itu jauh lebih kelam daripada sekedar kelalaian manusia saat pemakaman. Ada hutang darah yang belum lunas dan ia adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk membayarnya. Malam itu, di desa Karangasri, waktu seolah berhenti berputar. Hanya ada rintihan pilu dan suara lompatan kaku yang terus menghantui, menandakan bahwa sang penunggu kegelapan sedang berkeliling, mencari tangan-tangan yang berani untuk memutus belenggu penderitaannya yang tak kunjung usai. Bayu hanya bisa berdoa dengan bibir yang terus gemetar, berharap fajar segera datang dan menghalau sosok yang kini sedang berdiri tepat di balik pintu rumahnya, siap untuk mengetuk dengan kepala yang terikat. Suara itu terdengar pelan, namun tegas di pintu depan. Bayu memejamkan mata seerat mungkin, menolak untuk menghadapi kenyataan pahit yang kini berada hanya sekat kayu darinya. Keresahan yang melanda desa Karangasri kini telah mencapai titik didih yang paling mengkhawatirkan. Kehidupan yang biasanya berdenyut kencang di tengah pemukiman padat itu seolah terhenti secara paksa oleh tangan-tangan gaib yang tak terlihat. Tidak ada lagi warga yang berani menginjakkan kaki di luar rumah setelah sang surya tenggelam di ufuk barat. Perekonomian desa benar-benar lumpuh total. Warung-warung kelontong yang biasanya melayani pembeli hingga larut malam kini sudah menutup pintu rapat-rapat sejak pukul 5 sore. Pasar tradisional yang menjadi jantung kehidupan pun tampak layu, sepi dari hiruk-pikuk tawar-menawar karena ketakutan telah meracuni keberanian setiap orang. Pak RT, dengan guratan kelelahan yang mendalam di wajahnya, akhirnya mengambil sebuah keputusan besar yang dianggap sebagai harapan terakhir bagi warga. Ia mengundang Ustadz Mansur, seorang kiai karismatik yang sangat disegani dari desa seberang, untuk membersihkan wilayah mereka dari gangguan yang kian beringas. Banyak yang mengira sosok itu hanyalah jin kiriman yang ingin mengganggu ketentraman, atau mungkin roh penasaran yang tersesat dan tak tahu jalan pulang. Ustadz Mansur tiba pada suatu sore yang mendung di tahun 2014 tersebut. Beliau melangkah dengan wajah yang tampak tenang, namun siapapun yang memperhatikan dengan seksama akan melihat dahinya sedikit bergerut saat pertama kali melewati pintu gerbang desa. Beliau bisa merasakan sebuah energi yang sangat pekat, hitam dan lembab, seolah-olah seluruh tanah di Karangasri telah direndam dalam kesedihan yang tak berujung. Pak RT, tempat ini tidak hanya dihuni oleh ketakutan, bisik Ustadz Mansur sambil mengusap butiran tasbih di tangannya. Ada sesuatu yang lebih tua dan lebih pahit sedang bersembunyi di balik dinding-dinding rumah ini. Sore itu juga, di tengah sebuah lapangan kecil yang menjadi satu-satunya ruang terbuka di desa, warga berkumpul dengan tubuh yang gemetar. Mereka ingin menyaksikan doa bersama, sebuah ikhtiar untuk mengusir kegelapan. Ustadz Mansur mulai duduk bersila, lalu merapalkan ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan berwibawa.
Suaranya memecah kesunyian sore yang suram, memberikan sedikit kehangatan di tengah hawa dingin yang mulai menusuk kulit. Namun, saat malam benar-benar jatuh dan ritual pengusiran memasuki intinya, sebuah kejadian di luar nalar mulai terjadi. Udara yang tadinya tenang mendadak bergolak. Angin puyuh mendadak muncul entah dari mana, berputar-putar dengan liar di tengah lapangan hingga menerbangkan debu dan daun-daun kering. Ustadz Mansur mencoba berdiri, berniat mendekati area gang sempit yang sering menjadi tempat kemunculan sosok tersebut. Namun, tepat saat kaki beliau melangkah, sebuah kekuatan besar seolah menghantam dadanya. Sajadah hijau yang tersampir di pundaknya terbang terhempas sejauh beberapa meter, seakan-akan ditarik oleh tangan yang tak kasat mata. Sang ustadz mendadak terbatuk-batuk dengan hebat. Tubuhnya membungkuk, menahan rasa sakit yang luar biasa. Warga terkesiap saat melihat butiran darah segar menyembur dari mulut beliau, menodai tanah yang kusam. Wajahnya yang tadi tenang kini berubah pucat pasi. Matanya membelalak menatap kegosongan di depannya. Sesuatu telah mengikat ruh ini dengan sebuah perjanjian yang sangat kuat, bisik Ustadz Mansur dengan suara yang serak dan parau. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan spiritual yang dimilikinya tidak akan sanggup memutus rantai gaib yang begitu tebal. Ini bukan sekedar gangguan jin biasa. Ini adalah kutukan dari janji yang dikhianati. Karena menyadari beratnya beban yang dihadapi, Ustadz Mansur menyarankan agar warga mencari bantuan tambahan. Beliau meminta agar dikumpulkan para ahli agama terbaik. Tidak tanggung-tanggung, pada malam berikutnya, terkumpullah 21 ustadz dari berbagai penjuru daerah. Mereka datang dengan niat tulus untuk membebaskan desa Karangasri dari cengkeraman teror. Mereka semua membentuk lingkaran besar di pusat desa, duduk melingkar dengan kepala tertunduk. Secara serempak, mereka mulai melantunkan zikir yang menggema ke seluruh penjuru langit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara itu membahana, menciptakan sebuah resonansi spiritual yang luar biasa kuat hingga membuat udara terasa bergetar. Warga mengintip dari balik jendela rumah masing-masing dengan harapan yang kembali membuncah. Mereka yakin bahwa kekuatan 21 orang suci ini akan mampu menghanguskan setan manapun yang berani mengusik mereka. Namun harapan itu pupus secepat embun yang terkena sinar matahari. Di tengah-tengah lingkaran para ustadz yang sedang khusyuk berzikir, tiba-tiba muncul kabut tebal yang berbau amis. Dari balik kabut itu, sosok putih yang kaku dan menghitam perlahan mewujud. Pocong itu berdiri tegak, tepat di pusat lingkaran, seolah sedang menantang setiap bait doa yang dipanjatkan. Suara tulang-tulang yang bergeser terdengar sangat jelas di tengah keheningan zikir. Sosok itu tidak terbakar oleh kekuatan doa, tidak pula menghilang tertiup ayat suci. Sebaliknya, ia justru mendongakkan kepalanya yang terikat kuat ke langit, lalu mengeluarkan suara tangisan yang jauh lebih keras dan memilukan dari sebelumnya. Lepaskan, panas. Tangisan itu bukan sekadar suara, melainkan sebuah gelombang tekanan gaib yang menghantam kesadaran siapapun yang mendengarnya. Suara itu beresonansi di dalam dada para ustadz, membuat detak jantung mereka tidak beraturan. Satu persatu dari 21 ustadz tersebut mulai tumbang. Ada yang jatuh pingsan dengan wajah yang membiru, ada pula yang berteriak ketakutan karena melihat penglihatan mengerikan tentang kematian. Astagfirullah, apa yang sebenarnya terjadi dengan roh ini? Teriak salah satu ustadz sebelum akhirnya ia sendiri jatuh terkulai ke tanah. Pocong itu tetap berdiri kokoh, menatap dengan lubang mata yang gelap ke arah rumah-rumah warga. Kemenangan mutlak berada di pihaknya malam itu. Para penjaga iman telah kalah, meninggalkan desa Karangasri dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Konflik mulai merayap di antara warga yang selamat. Mereka mulai bertanya-tanya, dosa besar apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh salah satu dari mereka hingga membuat Tuhan seolah memalingkan wajahnya dari desa tersebut. Di sudut ruangan rumahnya,
Bayu hanya bisa meringkuk, menyadari bahwa bayang-bayang kakaknya kini sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh siapapun. Setelah kegagalan memilukan yang menimpa 21 ustaz, desa Karangasri benar-benar berubah wajah menjadi sebuah pemukiman mati yang ditinggalkan cahaya. Suasana mencekam tidak lagi hanya datang dari sosok gaib, melainkan dari tatapan mata manusia yang penuh dengan kebencian dan kecurigaan. Di gang-gang sempit yang saling berhimpitan, udara terasa begitu berat, seolah-olah setiap napas yang dihirup warga telah terkontaminasi oleh benih-benih fitnah. Mereka mulai saling menyalahkan, mencari kambing hitam atas teror yang tidak kunjung usai, hingga akhirnya seluruh telunjuk mengarah tepat ke satu titik, rumah keluarga Bayu. Kecurigaan itu mekar seperti jamur di musim penghujan. Warga mulai membangkitkan kembali ingatan lama tentang betapa cepatnya keluarga Bayu meraih kekayaan yang melimpah secara mendadak pada tahun 2010. Kala itu, usaha konveksi milik ayahnya yang hampir bangkrut tiba-tiba melejit pesat hingga mampu membangun rumah paling megah di gang tersebut. Namun kesuksesan itu dibayar mahal dengan kematian beruntun yang merenggut nyawa Aris, lalu disusul oleh kedua orang tuanya hanya dalam hitungan hari. "Lihat saja rumah itu, temboknya dibangun dari penderitaan kita," seru seorang pria dari balik pagar. Suaranya parau namun penuh amarah yang tertahan. Bayu yang berada di dalam rumah hanya bisa terduduk lemas di lantai ruang tamu yang dingin. Ia bisa mendengar bisik-bisik tetangga di luar yang kian beringas. Beberapa orang bahkan berteriak lantang, memintanya untuk segera angkat kaki dari desa atau mereka akan mengambil tindakan sendiri. "Keluar kau Bayu, bawa pergi sialmu dari desa ini!" Teriakan itu disusul oleh hantaman sebuah batu kecil yang mengenai kaca jendela. Bunyi retakan itu beresonansi di dalam dada Bayu, menciptakan debaran jantung yang tak beraturan. Merasa terpojok dan tak punya pilihan lain, Bayu memutuskan untuk mencari jawaban di dalam rumahnya sendiri. Ia teringat pada kamar pribadi ayahnya yang selama ini selalu terkunci rapat dan dianggap tabu untuk dimasuki. Dengan langkah yang gemetar dan napas yang memburu, ia melintasi lorong rumah yang gelap menuju kamar tersebut. Aroma kamper yang menyengat bercampur dengan bau debu tua langsung menyerbu indera penciumannya saat pintu itu terbuka dengan suara derit yang panjang. Pandangan Bayu tertuju pada sebuah lemari kayu jati berukuran besar yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Ia mulai membongkar tumpukan pakaian lama, mencari apapun yang mungkin tersisa. Setelah beberapa saat mencari, jemarinya menyentuh bagian dasar lemari yang terasa ganjil. Ada sebuah papan yang tampak sedikit renggang. Dengan menggunakan sebuah obeng, ia mencoba mengungkit papan tersebut. Papan itu terlepas, menyingkap sebuah ruang rahasia yang sempit di bawahnya. Di sana, tergeletak sebuah kotak kayu berwarna hitam pekat yang terkunci rapat dengan gembok kuningan yang sudah berkarat. Bayu menelan ludah, tangannya yang berkeringat dingin mencoba memaksakan obeng untuk merusak kunci tersebut. Tutup kotak itu terbuka, mengeluarkan aroma anyir yang sangat tajam, serupa bau darah kering yang sudah lama terperangkap. Di dalamnya, terdapat sebuah buku catatan kecil bersampul kulit binatang yang sudah kusam dan sebungkus kain kafan yang masih baru namun terasa lembab. Bayu meraih buku catatan itu dengan ujung jari yang gemetar. Saat ia membuka halaman pertama, sebuah resonansi suara aneh seolah berbisik di telinganya. Suara parau yang terdengar seperti gumaman mantra yang jauh. Bayu membalik halaman demi halaman. Tulisannya berantakan, menunjukkan kepanikan luar biasa dari sang penulis. Itu adalah tulisan tangan ayahnya. Di sana tertulis tentang sebuah perjanjian terlarang dengan entitas yang disebut sebagai penguasa tanah hitam. Ayahnya mengakui bahwa demi menyelamatkan usaha konveksi yang hampir karam, ia telah menyerahkan tumbal yang paling berharga, darah dagingnya sendiri. "Aris, kakak," bisik Bayu dengan suara yang tercekat di tenggorokan.
Air matanya tumpah saat membaca detail ritual pesugihan tali pocong tersebut. Aris tidak meninggal karena sakit, melainkan nyawanya telah ditukar dengan pundi-pundi uang. Namun ada satu bagian yang membuat seluruh tubuh Bayu menjadi kaku seperti es. Ayahnya menuliskan sebuah peringatan terakhir yang sangat mengerikan. Tali itu, tali yang mengikat kepalanya, tidak boleh dilepaskan oleh sembarang orang. Hanya aku, sang pembuat janji, yang boleh membukanya, agar rohnya bisa kembali ke tanah. Namun, jika maut menjemputku lebih dulu, maka tugas berat itu jatuh kepada keturunanku yang masih bernapas. Jika hingga hari ke-1000 tali itu tetap melilit, ia akan datang menjemput rumahnya sendiri dengan cara yang paling berdarah. Bayu terperangah. Ia segera menghitung dalam benaknya. Jika dihitung sejak hari kematian Aris, maka hari ini adalah tepat hari ke-1000. Sebuah resonansi suara tawa lirih yang dingin tiba-tiba terdengar dari arah langit-langit kamar, membuat bulu kuduk Bayu berdiri tegak. Itu bukan sekedar suara angin, itu adalah rintihan penderitaan yang kini berubah menjadi tuntutan. Bayu menyadari bahwa teror yang melanda desa Karangasri bukan karena roh Aris yang jahat, melainkan karena roh itu terjebak dalam belenggu yang diciptakan oleh ketamakan orang tua mereka. Kain kafan di dalam kotak itu mendadak terasa hangat di tangan Bayu, seolah-olah benda itu memiliki denyut nadi sendiri. Tiba-tiba, dari arah depan rumah, suara gedoran pintu terdengar sangat keras. "Bayu, keluar! Kami tahu kau menyembunyikan sesuatu," teriak warga di luar. Bayu mendekap buku catatan itu di dadanya. Ia kini terjepit di antara amarah warga yang tak tahu apa-apa dan hutang darah yang harus segera ia lunasi. Ia menyadari bahwa 21 ustadz yang datang sebelumnya tidak akan pernah bisa mengusir sosok itu, karena mereka bukanlah bagian dari perjanjian darah tersebut. Hanya dia, sebagai satu-satunya keturunan yang tersisa, yang memiliki kunci untuk melepaskan penderitaan sang kakak. "Maafkan aku, Mas Aris. Maafkan ayah," tangis Bayu pecah di tengah kegelapan kamar. Di luar, langit malam tampak semakin menghitam, seolah-olah sang penguasa tanah hitam sedang menagih janji yang belum tuntas. Bayu harus membuat keputusan cepat sebelum warga membakar rumahnya, atau sebelum sosok kakaknya masuk dan menyeretnya ke dalam kegelapan abadi. Ia tahu, malam ini bukan lagi tentang rasa takut, melainkan tentang sebuah penebusan dosa yang harus dibayar dengan keberanian yang teramat besar. Malam Jumat Kliwon di pertengahan tahun 2014 itu terasa jauh lebih menggigil dibandingkan malam-malam sebelumnya. Udara yang menyusup lewat celah-celah lubang udara tidak lagi sekedar dingin, melainkan membawa sensasi tajam yang seolah-olah mampu menguliti pori-pori kulit. Bayu duduk meringkuk di sudut kamar ayahnya, hanya ditemani cahaya temaram dari sebuah lampu minyak yang apinya menari-nari ditiup angin gaib. Ia tahu, waktu yang dimilikinya hampir habis. Di ujung jalan desa yang padat itu, sayup-sayup terdengar suara riuh rendah warga yang mulai berkumpul. Angin kencang menghantam pepohonan di luar, menciptakan suara gemersik yang terdengar seperti ribuan lidah sedang berbisik. Bayu kembali membolak-balik halaman catatan kuno yang kini terasa sangat berat di tangannya. Jemarinya yang gemetar menyapu baris-baris tulisan tangan ayahnya yang semakin tidak keruan di bagian akhir. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri penderitaan ini sebelum amarah massa meledak menjadi tragedi baru. Matanya terhenti pada lembar terakhir yang warnanya sudah menguning pekat. Di sana tertulis sebuah instruksi yang sangat spesifik, seolah-olah ayahnya sudah memprediksi bahwa hari ini akan datang. Jika ingin mengakhiri ikatan darah ini, janganlah menggunakan senjata atau alat apapun. Lepaskan tali kepala sang korban hanya dengan tangan kosong. Jangan ada jarak antara kulitmu dengan kain kafannya. Saat jemarimu menyentuh simpul itu, bacakanlah permohonan maaf yang paling tulus atas nama mereka yang telah menjadikannya tumbal. Tanpa pengakuan dosa, ikatan itu akan kekal selamanya. Air mata Bayu jatuh membasahi kertas tua tersebut. Suara isak tangisnya memenuhi kamar yang sunyi.
Ia merasa jantungnya seperti diremas oleh tangan raksasa saat menyadari fakta pahit yang selama ini terkubur. Kakaknya, Aris, yang ia sayangi, tidak pernah meninggal karena sakit tifus. Kakaknya adalah tumbal hidup yang nyawanya diserahkan pada kegelapan demi tumpukan uang dan kemewahan sesaat yang kini telah sirna. Maafkan aku, Mas Aris. Maaf karena aku baru tahu sekarang. Bisik Bayu dengan suara serak yang beresonansi di dinding-dinding kayu kamar tersebut. Suara gesekan kertas itu terdengar sangat keras di telinganya, seolah-olah ada energi lain yang ikut membaca instruksi tersebut. Bayu segera berdiri, mengambil jaket kulit tuanya dengan gerakan terburu-buru. Ia harus keluar. Ia harus menemui sosok itu di tempat yang sepi sebelum warga yang sudah kehilangan akal sehat menemukannya terlebih dahulu. Namun, baru saja ia hendak melangkah menuju pintu depan, sebuah suara gaduh pecah dari arah jalanan. "Bayu, keluar kau anak terkutuk!" teriak seorang pria dari luar. Brak! Pintu depan rumahnya digedor dengan kasar, seakan-akan hendak dicopot dari engselnya. Bayu mematung di tengah ruangan. Dari celah jendela, ia bisa melihat cahaya obor kemerahan yang menari-nari liar, memantulkan bayangan-bayangan panjang yang mengerikan di dinding ruang tamu. Bau minyak tanah yang menyengat mulai merembes masuk, bercampur dengan aroma keringat warga yang sedang dikuasai kemurkaan. "Cepat keluar, atau kami bakar rumah ini sekarang juga. Kami sudah muak dengan setan kiriman keluargamu." Suara Pak RT terdengar ikut memprovokasi massa. Suasana di luar sangat riuh. Suara teriakan warga beradu dengan bunyi kentongan yang dipukul bertalu-talu. Resonansi suara kayu yang dipukul itu menciptakan irama yang memekakkan telinga, menambah kegentingan situasi malam itu. Bayu merasa terjepit di dalam bentengnya sendiri yang kini terasa seperti peti mati. "Tunggu, beri aku waktu sebentar," teriak Bayu dari dalam, namun suaranya tenggelam oleh sorak-sorai kemarahan yang semakin membabi buta. Di tengah kepanikan itu, mendadak suasana di dalam rumah berubah secara drastis. Suara gedoran di pintu depan tiba-tiba terhenti, seolah-olah warga di luar sana terdiam karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keheningan yang datang mendadak itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan sebelumnya. Brak! Sebuah benturan yang sangat keras terdengar dari arah dapur. Itu bukan suara gedoran manusia, melainkan suara sesuatu yang sangat berat yang jatuh menghantam lantai ubin. Bayu tersentak, seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Ia mencium aroma tanah kuburan yang sangat kuat, bercampur dengan bau busuk bangkai yang menyeruak dari arah belakang rumah. Suara seretan kain kafan di atas lantai terdengar sangat jelas. Langkah-langkah kaku itu bergerak dari dapur, melewati meja makan, dan kini semakin mendekat ke arah ruang tengah tempat Bayu berdiri mematung. Bayu menyadari dengan ngeri bahwa sosok itu tidak lagi berada di jalanan desa untuk menakuti tetangga. Sosok itu telah pulang. Sosok itu kini berada di dalam rumah, menuntut haknya yang belum tertunaikan. "Mas Aris?" tanya Bayu dengan bibir yang membiru karena takut. Resonansi suara nafas yang berat dan serak terdengar dari balik kegelapan lorong dapur. Suara itu bukan seperti suara manusia, melainkan seperti suara uap air yang keluar dari celah sempit, penuh dengan lendir dan penderitaan. Sebuah bayangan putih tinggi perlahan muncul dari kegelapan. Kain kafannya yang kusam dan penuh noda tanah tampak bergerak-gerak ditiup angin yang entah datang dari mana. Di luar rumah, warga mulai berteriak histeris. "Itu dia! Dia masuk ke rumah Bayu! Lihat di jendela dapur!" Bayu terjebak. Di depannya ada sosok sang kakak yang telah berubah menjadi monster penuh dendam. Sementara di belakang pintu depannya ada massa yang siap melakukan tindakan anarkis. Ia melihat kepala sosok pocong itu miring ke kiri dengan sudut yang mustahil, mengeluarkan suara tulang yang berderak. "Lepaskan! Bayu! Panas!" Rintihan itu bergema di seluruh ruangan, menggetarkan kaca-kaca jendela hingga nyaris pecah. Bayu menatap kedua telapak tangannya. Instruksi di buku ayahnya terus terngiang-ngiang, "Lepaskan," dengan tangan kosong.
Ia menyadari bahwa inilah saatnya. Tidak ada jalan untuk lari. Ia harus menghadapi kengerian ini atau mati bersama rahasia kelam keluarganya dalam kobaran api yang mungkin akan segera dinyalakan oleh warga di luar sana. Bayu melangkah maju satu langkah, meskipun lututnya terasa lemas. Ia harus menyentuh kain kafan yang menjijikkan itu. Ia harus merasakan dinginnya kematian demi memberikan kedamaian. Di bawah sorot cahaya obor warga yang mulai dilemparkan ke arah teras, Bayu bersiap melakukan tugas paling mengerikan dalam hidupnya, tepat di pertengahan malam Jumat Kliwon yang berdarah itu. Suara gedoran di pintu depan rumah Bayu terdengar kian beringas, seolah-olah kayu jati tua itu sedang dihantam oleh palu godam raksasa yang tak kenal lelah. Teriakan warga desa Karangasri yang telah lama haus akan ketenangan kini benar-benar telah bermutasi menjadi amarah yang meluap-luap dan tak lagi bisa dikendalikan oleh akal sehat. Di luar sana, cahaya dari puluhan obor yang menari-nari liar membuat langit malam yang biasanya hitam pekat berubah warna menjadi kemerahan yang mengerikan, mencerminkan api kebencian yang sedang membakar jiwa setiap orang. Bau minyak tanah yang tajam menyengat hidung, bercampur aduk dengan aroma amis yang entah dari mana asalnya, menciptakan suasana yang menyesakkan dada. "Keluar kau Bayu, bawa keluar setan itu sekarang juga, atau kami akan meratakan seluruh rumah ini dengan tanah," teriak seorang pria dengan suara yang pecah karena dikuasai emosi yang meledak-ledak. Suara hantaman benda keras ke dinding rumah menciptakan resonansi yang menggetarkan seluruh isi ruangan. Di dalam kegelapan ruang tengah yang hanya diterangi oleh bias cahaya obor dari celah jendela, Bayu berdiri mematung. Tubuhnya kaku, jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengar suaranya sendiri di tengah kebisingan itu. Hanya berjarak 5 langkah di hadapannya, sosok putih itu berdiri tegak. Pocong itu tidak lagi sekadar dia mematung seperti malam-malam sebelumnya. Seluruh tubuh yang terbungkus kain kafan itu kini bergetar hebat, seolah-olah ada gejolak energi besar yang sedang meronta ingin keluar dari dalamnya. Sebuah geraman rendah keluar dari balik kain kafan yang kusam di bagian wajah. Suara itu lebih mirip rintihan kesakitan yang amat dalam daripada sebuah ancaman. Bayu bisa melihat dengan jelas rembesan cairan hitam pekat yang kental mulai keluar dari sela-sela ikatan tali pocong di atas kepala sosok tersebut. Cairan itu menetes pelan ke lantai, mengeluarkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau busuk yang menusuk jiwa. "Aris, ini aku, Bayu, adikmu," bisik Bayu dengan suara yang sangat bergetar. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat. Ia berada dalam posisi yang sangat mustahil. Ia tidak tahu harus lebih takut pada masa yang mengamuk di luar sana atau pada kakaknya sendiri yang kini telah menjelma menjadi sosok yang begitu mengerikan di depan matanya. Namun jauh di lubuk hatinya, rasa iba masih lebih besar daripada rasa engeri yang mencekam. Tiba-tiba, pintu depan rumah itu jebol sepenuhnya. Kayu tuanya tidak lagi kuat menahan hantaman kolektif dari warga yang sudah gelap mata. Puluhan orang merangsek masuk dengan wajah yang beringas, membawa senjata apa adanya, mulai dari balok kayu hingga parang. Namun, langkah mereka mendadak terhenti secara serempak di ambang pintu. Udara di dalam ruangan itu terasa turun berpuluh-puluh derajat secara mendadak, menciptakan uap tipis saat mereka bernapas. Di tengah temaram cahaya obor yang dibawa warga, mereka akhirnya melihat secara langsung sosok yang selama ini menghantui mimpi buruk mereka. "Itu dia, setan itu ada di sini," teriak salah satu warga dengan suara yang melengking ketakutan. "Bakar saja, jangan biarkan dia hidup lagi. Cepat bakar rumah ini," teriak seorang pemuda desa yang berdiri di barisan depan. Pemuda itu melemparkan sebuah botol kaca berisi minyak tanah yang sumbunya menyala ke arah sosok pocong tersebut. Botol itu pecah di lantai, tepat di depan kaki sang pocong, menciptakan api yang mulai merambat dengan cepat. "Jangan, tolong hentikan!" Bayu berteriak sekuat tenaga. Suaranya parau karena rasa putus asa yang mendalam. Tanpa memedulikan keselamatannya sendiri, Bayu melompat ke depan sosok kakaknya.
Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menjadikan dirinya sendiri sebagai perisai hidup di antara warga dan sosok yang mereka anggap iblis tersebut. Cahaya api dari minyak tanah yang menyala di lantai memantul di matanya yang penuh dengan penderitaan. "Jangan sakiti dia, saya mohon. Ini kakak saya, Aris. Dia adalah korban dari kesalahan orang tua kami. Dia bukan pelaku yang ingin menyakiti kalian," teriak Bayu lagi, berusaha mengalahkan suara riuh warga. Namun, keadaan sudah terlanjur menjadi kacau balau. Warga yang sudah kehilangan akal sehat karena dihantui ketakutan selama berbulan-bulan tidak mau mendengar penjelasan apapun dari mulut Bayu. Mereka hanya ingin teror ini berakhir, tidak peduli siapa yang harus menjadi korbannya. Bagi mereka, Bayu adalah bagian dari kutukan yang menyengsarakan desa padat penduduk itu, sebuah keturunan dari pelaku pesugihan yang harus disingkirkan. "Minggir Bayu, kau sudah ikut melindungi iblis." Seorang pria bertubuh kekar maju dan mendorong Bayu dengan kasar. Puh! Tubuh Bayu terlempar hingga tersungkur ke sudut ruangan. Kepalanya menghantam kaki meja kayu yang keras. Pandangannya sempat mengabur sejenak, namun ia tetap berusaha merangkak kembali. Di saat yang sama, beberapa orang warga lainnya mulai menyiramkan minyak tanah dari jeriken yang mereka bawa ke atas lantai kayu rumah tersebut. Suara cairan yang membasahi papan kayu itu terdengar seperti suara kematian bagi Bayu. Ia bisa melihat api yang tadi hanya sekedar percikan kecil, kini mulai menjilat kaki-kaki kursi dan gorden jendela dengan sangat rakus. Asap hitam mulai memenuhi ruangan, membuat napas siapapun yang ada di sana terasa sangat sesak. Di tengah kekacauan itu, sosok pocong Aris masih berdiri diam, namun getaran di tubuhnya semakin kencang. Rintihannya berubah menjadi suara yang mampu membuat telinga orang-orang di sekitarnya terasa berdenging tajam. Suara itu seolah-olah menarik paksa kesadaran setiap orang yang mendengarnya. Warga yang tadinya beringas kini mulai tampak ragu. Beberapa dari mereka menutup telinga sambil mengerang kesakitan. Bayu melihat peluang itu. Meskipun kepalanya terasa berdenyut-denyut karena benturan tadi, ia mencoba berdiri tegak kembali. Ia tahu, jika ia tidak segera melakukan ritual pelepasan tali itu sekarang, kakaknya akan terbakar dalam amarah warga dan rohnya tidak akan pernah menemukan jalan untuk pulang. "Aris, tahan sebentar lagi," gumam Bayu di tengah kepulan asap yang kian menebal. Puncak konflik ini benar-benar telah dimulai. Di antara kobaran api yang mulai membesar dan amukan warga yang masih berusaha merangsek masuk, Bayu menyadari bahwa ia kini berada di dalam neraka yang nyata di dunia. Ini bukan lagi sekedar urusan mistis, melainkan sebuah pertarungan antara rasa sayang seorang adik melawan kebencian massal sebuah desa. Bayu harus membuat pilihan. Apakah ia akan lari menyelamatkan nyawanya sendiri atau tetap tinggal di dalam rumah yang mulai terbakar ini untuk melepaskan belenggu penderitaan kakaknya? Di luar, suara kentongan dipukul mertalu-talu dengan ritme yang semakin cepat, pertanda bahwa seluruh desa kini telah terkepung oleh bahaya yang sesungguhnya. Konflik fisik yang terjadi di dalam rumah kecil itu baru saja merupakan percikan pertama dari ledakan besar yang akan menentukan nasib desa Karangasri selamanya. Bayu menatap sosok putih di depannya sekali lagi, memantapkan hatinya untuk melompat masuk ke dalam jangkauan dingin yang mematikan itu. Di tengah kegaduhan yang seakan hendak meruntuhkan fondasi bumi, Ustadz Mansur akhirnya tiba di lokasi kejadian. Beliau tidak datang sendirian. Beberapa pemuka agama lainnya yang masih tersisa dan sanggup berdiri tegap mendampingi di belakangnya. Wajah mereka tampak pucat pasi, namun gulatan ketegasan masih terpancar jelas dari sinar mata mereka. Beliau segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mencoba membelah gelombang amarah massa yang kian tidak terkendali. "Berhenti! Jangan bertindak gegabah!" seru Ustadz Mansur dengan suara yang berwibawa, meskipun di balik kelantangannya tersirat kecemasan yang amat mendalam. "Ustadz, lihat sendiri, Bayu selama ini menyembunyikan iblis ini di rumahnya. Keluarga mereka ternyata pemuja setan yang terkutuk," teriak salah seorang penduduk desa sambil menunjuk-nunjuk dengan telunjuk yang gemetar ke arah sosok pocong tersebut. Resonansi suara geraman rendah itu semakin menggetarkan udara di dalam ruangan.
Sosok yang terbungkus kain kafan itu kini mulai memancarkan aura hitam yang sangat pekat, seolah-olah kegelapan malam telah memadat dan menyelimuti tubuh kaku tersebut. Bau busuk yang tadi menyengat kini berubah menjadi hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang, membuat siapapun yang berdiri terlalu dekat merasa mual yang luar biasa. Bayu yang sedari tadi terabaikan dalam kekacauan merangkak dengan susah payah menuju kaki Ustadz Mansur. Air matanya bercampur dengan debu dan noda hitam di lantai kayu. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menyerahkan buku catatan kuno milik almarhum ayahnya yang baru saja ia temukan. Ustadz, tolong baca ini. Saya mohon, baca ini. Ratap Bayu dengan suara terisak yang menyayat hati. Ayah dan ibu, mereka benar-benar melakukan pesugihan di masa lalu. Mas Aris dijadikan tumbal tanpa pernah kami ketahui. Dia tidak bisa tenang karena tali pocongnya tidak pernah dilepas oleh mereka yang menjanjikannya pada kegelapan. Hanya saya, darah daging mereka yang masih bernafas, yang bisa mengakhiri penderitaan ini. Ustadz Mansur menerima buku itu dan membacanya dengan sangat cepat di bawah temaram cahaya obor yang menyusup masuk. Tangannya mulai gemetar seiring dengan setiap kata yang ia cerna. Beliau kini menyadari sebuah kebenaran pahit yang selama ini menjadi misteri besar. Selama ini, doa-doa tulus dari 21 ustadz tidak mempan bukan karena Tuhan mengabaikan mereka, melainkan karena ada sebuah simpul gaib berupa perjanjian darah yang belum diputus oleh pihak keluarga inti. Ini bukan sekadar gangguan jin kiriman atau roh penasaran biasa. Ini adalah urusan utang nyawa yang tertinggal dan menuntut penebusan secara langsung. Innalillahi, ini adalah belenggu perjanjian darah, bisik Ustadz Mansur dengan nada yang penuh kengerian. Namun pengakuan jujur dari mulut Bayu justru menjadi pemantik api yang jauh lebih besar. Warga desa yang mendengar pengakuan itu merasa dikhianati secara mentah-mentah. Keluarga yang selama ini mereka kenal sebagai tetangga yang biasa saja ternyata menyimpan rahasia gelap yang telah membawa petaka dan ketakutan bagi seluruh desa padat penduduk tersebut selama berbulan-bulan. Jadi benar, kalian kaya karena mengorbankan nyawa manusia, pekik seorang warga dengan mata merah karena amarah. Karena ketamakan keluargamu, kami semua hampir gila ketakutan. Seseorang dari kerumunan di luar melemparkan obor menyala tepat ke arah gorden jendela yang terbuka. Kain tipis itu langsung tersambar api. Lidah-lidah merah mulai menjilat dinding kayu rumah dengan sangat rakus, menyebarkan panas yang menyengat dalam hitungan detik. Jika dia harus pergi ke neraka, maka bawa juga seluruh rumah terkutuk ini bersamanya, teriak warga yang sudah sepenuhnya gelap mata. Asap hitam yang sangat tebal mulai memenuhi setiap sudut ruangan, membuat jarak pandang menjadi terbatas dan napas terasa mencekik. Sosok pocong Aris mulai bereaksi dengan sangat liar terhadap kehadiran api yang mulai mengepungnya. Ia tidak lagi diam mematung. Sosok itu melompat-lompat tanpa arah yang jelas, menabrak dinding dan menghancurkan perabotan kayu di sekitarnya hingga hancur berkeping-keping. Suara jeritannya kini telah berubah total menjadi raungan gaib yang sangat dahsyat. Resonansi suaranya begitu kuat hingga mampu membuat seluruh kaca jendela di rumah itu pecah berantakan secara bersamaan. Serpihan kaca berterbangan ke segala arah. Kekuatan gaib yang terpancar dari tubuh sosok itu meledak seperti gelombang kejut, melemparkan beberapa orang warga dan bahkan ustadz yang berada di dekatnya hingga mereka terjengkang keluar rumah melewati pintu yang sudah jebol. "Semuanya keluar, rumah ini akan runtuh," perintah Ustadz Mansur sambil berusaha menarik beberapa orang yang terluka. Namun Bayu tidak beranjak. Ia tetap terpaku di tempatnya, menatap sosok kakaknya yang kini dikelilingi oleh kobaran api merah dan aura hitam yang pekat. Ia tahu, jika ia lari sekarang, maka penderitaan Aris akan terus berlanjut selamanya dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan. Puncak konflik mencapai titik paling mematikan ketika struktur atap rumah yang sudah tua itu tidak lagi sanggup menahan beban dan panas api.
Separuh atap bagian tengah runtuh dengan suara dentuman yang memekakan telinga, menutup akses jalan keluar dan menciptakan tirai api yang sangat besar. Bayu kini terperangkap sepenuhnya di dalam lingkaran api yang membara, berdua saja dengan sosok kakaknya yang terus merintih dalam penderitaan yang tak terlukiskan. Di luar, penduduk desa hanya bisa terpaku melihat rumah itu mulai ditelan api. Sementara di dalam, Bayu harus menghadapi ujian terakhir antara hidup dan mati untuk memutus ikatan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Di dalam rumah yang mulai ambruk itu, hawa panas seolah ingin menguliti seluruh tubuh Bayu hidup-hidup. Setiap tarikan napasnya terasa seperti menghirup serpihan kaca yang membara, menyiksa paru-parunya hingga ia terbatuk-batuk dengan hebat. Kepulan asap hitam yang pekat bergulung-gulung di langit-langit, menelan sisa-sisa oksigen dan membuat pandangannya kabur tertutup air mata perih. Namun, di tengah kekacauan itu, sepasang matanya menangkap sebuah anomali yang mengerikan sekaligus menyedihkan. Suara balok kayu penyangga atap jatuh berdentuman, menciptakan resonasi getaran yang merambat hingga ke telapak kaki Bayu. Di tengah pusaran kobaran api yang menjilat-jilat rakus, sosok Aris berdiri tegak tanpa bergeming. Anehnya, lidah-lidah api yang merah membara itu seolah-olah segan untuk menyentuh kain kafannya yang kusam. Sosok itu berdiri di jantung neraka, namun ia tampak begitu kedinginan. Tubuhnya bergetar hebat dengan rintihan yang semakin menyayat jiwa. Bayu menyadari sebuah kenyataan pahit. Jika ia tidak memberanikan diri bertindak sekarang, roh kakaknya akan terperangkap selamanya dalam siksaan abadi ini. Dan desa Karangasri tidak akan pernah benar-benar lepas dari kutukan darah tersebut. Mas Aris, maafkan aku. Maafkan ayah dan ibu atas segala ketamakan mereka. Bayu berteriak sekuat tenaga. Suaranya parau beradu dengan deru api yang bising. Ia mulai merangkak, menerobos puing-puing furniture yang sedang membara. Setiap kali kulitnya bersentuhan dengan lantai yang panas, rasa sakit yang luar biasa menusuk sarafnya. Namun tekad di hatinya jauh lebih kuat dari rasa perih itu. Bayu mendekat, mencoba meraih tali simpul yang mengikat kencang di atas kepala sosok yang kini menyerupai monster tersebut. Tepat saat tangan Bayu hampir menyentuh kain kafan itu, sebuah energi dingin yang luar biasa mendadak terpancar, menciptakan dinding pembatas yang kasat mata. Kekuatan itu seolah-olah memiliki kehendak sendiri, menolak siapapun yang mencoba memutus perjanjian pesugihan tersebut. Tubuh Bayu terpental ke belakang, menghantam lantai kayu yang membara. "Tidak, aku tidak boleh menyerah," gumam Bayu sambil meringis kesakitan. Ia kembali bangkit, menatap wajah di balik kafan yang kini terlihat sangat jelas. Mata kakaknya melotot penuh luka, dengan kulit wajah yang sudah hancur dan menghitam, menatap Bayu dengan tatapan yang sangat memohon. Seolah-olah di balik wujud mengerikan itu, sisa-sisa kemanusiaan Aris sedang menjerit meminta pertolongan terakhir. Di luar rumah, warga desa Karangasri hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah ngeri. Cahaya kemerahan dari kebakaran besar itu memantul di wajah-wajah mereka yang pucat. Api sudah terlalu besar untuk dipadamkan dengan alat seadanya. Dari celah-celah dinding yang mulai runtuh, mereka melihat siluet bayangan Bayu yang sedang bergelut dengan sosok putih di tengah kepungan api. Rasa benci yang tadi meluap kini perlahan berubah menjadi iba dan penyesalan. Mereka menyaksikan seorang pemuda mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan jiwa yang sudah mati dari belenggu iblis. "Ya Tuhan, lindungi anak itu!" teriak seorang warga, suaranya pecah oleh tangis. Resonansi suara geraman dari sosok pocong itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah-olah ada dua kekuatan yang sedang bertarung di dalam satu raga. Bayu mengumpulkan seluruh sisa energinya. Ia melompat ke depan dan berhasil mencengkeram simpul tali kafan di atas kepala Aris. "Tolong aku, Gusti!" jerit Bayu saat tangannya mulai menyentuh ikatan tersebut. Sensasi yang ia rasakan sungguh mustahil bagi akal sehat.
kulit telapak tangan Bayu mulai melepuh hebat karena hawa panas api di sekelilingnya. Namun pada saat yang sama, jari-jarinya terasa membeku hingga ke tulang karena memegang tali pocong yang sedingin es kutub. Rasa sakit yang kontras itu membuatnya ingin segera melepaskan pegangannya. Namun ia teringat pada instruksi terakhir di buku catatan ayahnya. Tanpa alat bantu, hanya tangan kosong dan permohonan maaf yang tulus. Bayu memejamkan mata erat-erat, mengabaikan panas api yang mulai menjilat ujung pakaiannya. Ia menarik napas dalam-dalam di tengah asap yang menyesakkan, memusatkan seluruh kasih sayangnya sebagai seorang adik, dan mulai merapalkan doa dengan air mata yang terus mengalir. "Mas Aris, atas nama ayah dan ibu, aku memohon ampunanmu. Aku membebaskanmu dari janji terkutuk ini. Kembalilah dengan tenang ke pangkuannya. Maafkan kami semua yang telah membiarkanmu menderita," ucap Bayu dengan nada yang bergetar penuh emosi. Tepat saat kata-kata itu selesai diucapkan, atmosfer di dalam rumah itu berubah secara mendadak. Terjadi sebuah ledakan energi yang sangat dahsyat, menciptakan suara dentuman yang konon terdengar hingga ke desa tetangga. Sebuah cahaya putih yang sangat menyilaukan memancar dari titik di mana Bayu berdiri, menelan kobaran api merah dan menyapu kegelapan malam dalam sekejap mata. Warga di luar terdiam seribu bahasa. Mereka terpaksa menutup mata karena silau yang luar biasa tersebut. Seolah-olah matahari telah jatuh tepat di tengah desa Karangasri. Di tengah pusat cahaya itu, Bayu merasakan sebuah keajaiban. Tali yang tadinya terasa sekeras batu dan sedingin es, mendadak melunak seperti serat kapas yang halus. Dengan satu tarikan terakhir yang diiringi oleh isak tangis penebusan, simpul itu akhirnya terlepas. Suara berdenting yang sangat halus terdengar di telinga Bayu, menandakan berakhirnya sebuah kutukan. Sosok putih di hadapannya perlahan-lahan mulai memudar, berubah menjadi butiran cahaya yang melayang naik menuju langit, meninggalkan aroma melati yang sangat harum. Bayu jatuh terduduk, nafasnya memburu di tengah reruntuhan yang kini tak lagi terbakar oleh api fisik, melainkan disucikan oleh cahaya kedamaian. Ia telah berhasil membayar hutang darah keluarganya dengan keberanian yang tak ternilai harganya. Keheningan yang mencekam mendadak jatuh menyelimuti seluruh penjuru desa Karangasri. Sebuah kesunyian yang terasa begitu asing setelah berbulan-bulan lamanya mereka hidup dalam jeritan dan ketakutan. Ledakan cahaya putih menyilaukan yang sebelumnya menelan rumah Bayu kini memudar secara perlahan, menyisakan kepulan asap tipis yang menari-nari di udara malam yang dingin. Sisa-sisa bara api di reruntuhan bangunan itu tampak memerah redup, seolah-olah jago merah telah kehilangan seluruh dayanya untuk membakar lebih jauh lagi. Suara berdenging panjang yang samar terdengar di telinga setiap orang yang berdiri di sana. Sebuah resonansi frekuensi tinggi yang perlahan menghilang bersamaan dengan sirnanya energi gaib di tempat itu. Warga yang beberapa menit lalu berteriak penuh amarah dengan wajah beringas, kini hanya bisa mematung dengan mulut terkunci rapat. Mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang tak akan pernah terlupakan seumur hidup. Sebuah momen di mana logika manusia dipaksa tunduk pada kenyataan yang tak kasat mata. Di tengah puing-puing bangunan yang telah menghitam dan hancur berantakan, Bayu tergeletak lemas dengan nafas yang tersengal-sengal. Suara tarikan nafasnya yang berat terdengar memecah keheningan, menggema di antara dinding-dinding yang runtuh. Pakaiannya sudah compang-camping, sebagian besar sudah hangus terjilat api, hingga menampakkan kulitnya yang kotor terkena debu dan arang. Namun secara ajaib, tidak terlihat luka bakar yang mematikan pada tubuh pemuda itu. Tangan kanan Bayu masih menggenggam erat seuntai kain kafan tua yang kini telah terlepas simpulnya. Kain itu tidak lagi tampak kusam atau bernoda tanah kuburan. Secara misterius, kain itu kini terlihat begitu bersih, putih cemerlang, dan memancarkan aura ketenangan. Keberadaannya sangat kontras dengan pemandangan arang hitam yang berserakan di sekelilingnya. Sosok menyeramkan yang selama ini menghantui mimpi buruk mereka, yang melompat di lorong-lorong sempit dan mengetuk jendela dengan kepala yang terikat,
kini telah benar-benar tiada. Tidak ada lagi raungan kesakitan yang menyayat hati atau aroma tanah kuburan yang menyengat hingga membuat mual. Sebagai gantinya, udara malam di pertengahan tahun 2014 itu mendadak menjadi sangat sejuk dan segar. Bau melati yang sangat lembut menyebar ke seluruh pemukiman, terbawa angin sepoi-sepoi yang menggantikan bau menyengat minyak tanah serta hawa kebencian. Ustadz Mansur adalah orang pertama yang memberanikan diri melangkah masuk ke dalam sisa reruntuhan rumah tersebut. Langkah kaki beliau yang menginjak sisa-sisa kayu yang hangus menciptakan suara gemeretak yang garing. Beliau mendekati Bayu yang masih berada dalam kondisi setengah sadar. Matanya menatap langit malam yang kini tampak lebih cerah, tanpa kabut hitam yang biasanya menggelayut. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena haru, sang pemuka agama berlutut di samping Bayu dan membantunya untuk duduk bersandar pada sebuah balok kayu yang sudah dingin. Beliau melihat ke arah potongan kain putih di genggaman Bayu, lalu mengangguk pelan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Sudah selesai, Nak. Alhamdulillah, ikatan itu sudah benar-benar terputus," bisik Ustadz Mansur dengan nada suara yang bergetar penuh kelegaan. Bayu menoleh lemah, bibirnya yang kering mencoba membentuk sebuah senyuman kecil di tengah sisa air matanya. Dia sudah tenang, Ustadz," tanyanya dengan suara yang nyaris hilang, hanya berupa bisikan halus. "Benar, dia sudah kembali ke tempat asalnya tanpa beban lagi," jawab Ustadz Mansur sambil mengelus pundak Bayu dengan penuh kasih sayang. Melihat keberanian Bayu dan ketenangan sang Ustadz, satu persatu warga mulai memberanikan diri untuk mendekat. Yang tadinya membawa obor dengan niat membakar habis rumah itu, kini menjatuhkan senjata dan kayu mereka ke atas tanah. Bunyi kayu yang berjatuhan itu seolah menjadi simbol runtuhnya tembok kemarahan di hati mereka. Rasa bersalah mulai merayap dan mencengkeram hati setiap orang yang hadir di sana. Di bawah temaran cahaya bulan, wajah-wajah beringas itu berubah menjadi raut penuh penyesalan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa selama berbulan-bulan ini, mereka telah membenci dan memburu seorang korban yang sebenarnya hanya ingin meminta pertolongan untuk dilepaskan. Mereka melihat Bayu bukan lagi sebagai pembawa sial atau anak pemuja setan, melainkan sebagai seorang adik yang luar biasa berani. Seorang pemuda yang harus menanggung beban dosa besar orang tuanya sendirian, namun tetap memilih jalan pengampunan daripada melarikan diri. Suasana haru pecah seketika ketika beberapa tetangga yang sebelumnya paling keras berteriak caci maki, kini justru maju paling depan untuk memapah tubuh Bayu. Pak RT yang tadi memimpin aksi warga tampak tertunduk lesu dengan bahu yang berguncang karena tangis. "Bayu, maafkan kami, Le," ucap Pak RT sambil memegang tangan Bayu yang melepuh. "Kami benar-benar sudah buta karena ketakutan. Kami hampir saja melakukan kesalahan yang sangat besar malam ini." "Maafkan kami, Bayu. Kami tidak tahu penderitaanmu selama ini," teriak seorang warga lainnya yang diikuti oleh isak tangis massal dari ibu-ibu yang mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Bayu hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya kembali tumpah. Bukan karena rasa sakit secara fisik, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Ia merasakan sebuah resonansi kehangatan yang menjalar di hatinya, sebuah perasaan bahwa ia tidak lagi sendirian di dunia ini. Malam itu, Desa Karangasri tidak lagi menjadi desa yang terpecah-pecah oleh kecurigaan dan ketakutan. Desa yang padat penduduk itu seolah mengalami proses penyucian massal. Mereka bersatu dalam sebuah penyesalan yang mendalam, sebuah kesadaran kolektif bahwa kebencian hanya akan melahirkan teror baru, sementara ketulusan dan keberanian adalah kunci untuk mengakhiri kegelapan. Di bawah langit yang kini tenang, mereka semua belajar bahwa setiap ikatan, sekuat apapun itu, akan selalu bisa dilepaskan dengan permohonan maaf yang jujur. 3 hari setelah malam yang meluluhkan segala kebencian itu, Desa Karangasri tampak bernafas dengan lega untuk pertama kalinya.
Cahaya mentari pagi di pertengahan tahun 2014 itu jatuh menyinari tanah makam desa yang biasanya dianggap angker dan diselimuti kabut tebal. Namun kali ini, tidak ada aura mencekam yang tersisa. Seluruh warga desa berkumpul di sana, berdiri dalam keheningan yang hikmat dengan balutan pakaian sederhana bernuansa gelap. Mereka semua hadir bukan karena dipaksa, melainkan untuk memberikan penghormatan terakhir yang layak bagi Aris, kakak laki-laki Bayu, yang selama ini jiwanya terbelenggu dalam penderitaan yang tak kasat mata. Bayu berdiri tegak di bibir liang lahat yang baru saja digali. Tanah merah itu berbau harum, seolah-olah bumi sendiri siap menyambut kembali anak manusia yang sempat tersesat dalam jeratan kegelapan. Di kedua telapak tangannya, ia menggenggam seuntai kain kafan putih bersih, benda yang ia lepaskan simpulnya di tengah kobaran api 3 malam yang lalu. Kain itu tidak lagi terasa dingin seperti es, melainkan hangat dan ringan bagaikan kapas. Angin sepoi-sepoi berembus pelan, menggetarkan dedaunan pohon Kamboja di sekitar makam dan menciptakan resonansi suara alam yang menenangkan, seolah-olah pepohonan di sana sedang ikut merapalkan doa. Ustadz Mansur melangkah mendekat, meletakkan tangannya yang lembut di pundak Bayu yang masih dibalut perban tipis. Sudah saatnya dia beristirahat dengan benar, Bayu. Lepaskanlah dengan hati yang ikhlas, bisik Ustadz Mansur dengan nada suara yang penuh kebijaksanaan. Bayu mengangguk pelan. Air matanya menetes, namun bukan karena duka yang menghancurkan, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Ia membungkuk, lalu perlahan meletakkan potongan kain kafan itu ke dasar liang lahat. Tindakan itu adalah simbol akhir dari segala belenggu pesugihan, tumbal, dan rasa sakit yang telah menghancurkan keluarganya selama bertahun-tahun. Istirahatlah dengan tenang di sana, Kak. Maafkan kami semua atas segala kehilafan dan ketamakan yang pernah ada. Kau sekarang sudah bebas. Ucap Bayu dengan suara yang mantap, namun terdengar bergetar karena emosi yang tulus. Bunyi cangkul yang membelah tanah terdengar beresonansi di seluruh area pemakaman. Satu demi satu warga desa maju untuk membantu menguruk liang lahat tersebut. Tidak ada lagi raut ketakutan di wajah mereka. Yang tersisa hanyalah empati yang mendalam atas tragedi keluarga yang begitu pedih. Pak RT, yang sebelumnya paling keras menentang keberadaan Bayu, kini menjadi orang pertama yang merangkul pemuda itu setelah nisan kayu jati bertuliskan nama Aris tertancap dengan kokoh. Maafkan kami, Bayu. Kami tidak akan membiarkanmu menghadapi sisa hidupmu sendirian lagi. Kita adalah satu keluarga di desa ini, kata Pak RT dengan mata yang berkaca-kaca. Prosesi pemakaman itu berakhir seiring dengan semakin tingginya matahari di langit. Setelah kerumunan warga mulai bubar, Bayu tidak lampas meninggalkan desa tempat ia dilahirkan. Meskipun rumah megah peninggalan orang tuanya kini telah menjadi tumpukan abu dan puing-puing hitam, semangat hidupnya justru baru saja dimulai. Warga desa Karangasri secara gotong royong menawarkan diri untuk membangunkan kembali sebuah hunian kecil yang layak untuknya di atas tanah yang sama. Mereka ingin menghapus jejak-jejak kegelapan masa lalu dengan bangunan yang dibangun dari fondasi ketulusan dan kebersamaan. Resonansi suara palu yang menghantam paku mulai terdengar setiap hari di bekas reruntuhan itu. Dalam waktu singkat, sebuah rumah sederhana namun asri berdiri tegak. Kejadian mengerikan di tahun 2014 itu benar-benar menjadi pelajaran paling berharga bagi seluruh penduduk desa yang padat itu. Mereka kini menyadari sepenuhnya bahwa ketamakan manusia sanggup menciptakan iblis yang nyata dalam wujud penderitaan. Namun kasih sayang serta keberanian yang murni adalah satu-satunya obat mujarab untuk memadamkannya hingga ke akar-akar. Ustadz Mansur seringkali mengingatkan dalam setiap ceramahnya di masjid desa bahwa ikatan yang paling kuat di dunia ini bukanlah tali kain kafan atau perjanjian darah yang dibuat dengan kegelapan, melainkan kekuatan doa dan ketulusan hati antar sesama manusia. Resonansi suara beliau yang meneduhkan jiwa selalu membuat warga teringat akan pengorbanan Bayu malam itu. Bayu kini menjalani kesehariannya dengan jauh lebih tenang.
Ia bekerja di pasar desa dan selalu disambut dengan senyuman hangat oleh para tetangga. Buku catatan kecil milik ayahnya masih ia simpan dengan rapi di dalam sebuah kotak kayu di tempat yang sangat rahasia. Ia tidak menyimpannya untuk dipelajari, melainkan sebagai pengingat sejarah kelam agar tidak ada satupun keturunannya atau orang lain yang tergiur melakukan kesalahan serupa di masa depan. Uniknya, setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, suasana desa Karangasri tidak lagi mencekam. Bayu memiliki kebiasaan baru yang membuat warga merasa aman. Ia tidak lagi mengunci pintu rumahnya rapat-rapat karena takut akan gangguan gaib, melainkan ia selalu menyalakan lampu teras yang paling terang sebagai tanda bahwa ia selalu siap menyambut siapapun yang membutuhkan bantuan atau sekedar teman untuk berbagi cerita. Suara jangkrik di malam hari kini terdengar seperti musik alam yang damai, bukan lagi pengantar hadirnya sosok putih yang menyeramkan. Teror pocong yang pernah mencekam pemukiman padat itu kini hanyalah menjadi sebuah cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut sebagai legenda tentang pengorbanan dan penebusan dosa. Desa Karangasri telah kembali berdenyut dengan kehidupan yang normal. Anak-anak kecil kembali berlarian dengan riang di ganggang sempit saat matahari mulai condong ke barat. Dan kedamaian yang sempat hilang selama ribuan hari kini telah kembali seutuhnya. Persaudaraan antar warga kini terikat sangat kuat, jauh lebih kuat daripada tali apapun yang pernah ada. Mereka belajar bahwa di balik setiap kegelapan yang paling pekat sekalipun, selalu ada celah bagi cahaya untuk masuk, asalkan ada satu jiwa yang berani untuk melangkah maju dan melepaskan ikatan yang salah. Bayu menatap langit malam dari teras rumah barunya, menghela nafas panjang dengan senyuman yang damai, menyadari bahwa ia telah berhasil memutus rantai kutukan dan memberikan jalan bagi kedamaian abadi di desa Karangasri.